15 hari silahkan ya. Kalau teman-teman muncul 7 hari bersih ya udah. Tapi kalau flag terus sampai hari ke-15 ya. Teman-teman hari ke-16-nya boleh sholat, boleh puasa ya karena itu istihadah ya. Ustazah saya mau nanya, bagaimana menghilangkan kencing kucing di kasur? Apakah harus dibuang kasur? Kencing kucing cukup dengan dibersihkan saja sampai hilang baunya dan kalau bisa hilang warnanya ya termasuk pipis kucing ya tidak harus dibuang ya sedangkan najis ANGNG aja tidak harus dibuang cukup dengan 1 kali tanah 6 kali air misalnya di sini ada ininya ya 1 kali tanah digosok 6 kali air ya tidak harus dibuang juga ya sedang berwudu bicara wudunya sah karena saat bicara itu tidak membatalkan wudu ya jadi nggak ada masalah cuman adabnya aja yang kurang ya teman-teman ya oke sehat ya Saudi Arabia wah siap ya teman-teman sehat ya Zah gimana kalau sholat pakai telekung tanpa pakai baju di dalam sebenarnya nggak ada masalah karena yang penting teman-teman tertutup auratnya dan tidak bertransparan ya di dalam nggak pakai apa-apa bahkan mungkin tak ya 1 kali tanah 7 kali air ya 1 kali tanah 7 kali air ya nah untuk sholat nggak pakai baju di dalam itu nggak ada masalah yang penting mukenanya benar-benar menutup aurat ya teman-teman ya guys aku izin minum sebentar ya teman-teman ya. Oke, oke ya teman-teman ya. Hukumnya wudhu di dalam kamar mandi, baca niat ya di luar kamar mandi. Oke gini, kalau teman-teman berwudhu, siap Mbak Fatima. Kalau teman-teman berwudhu di dalam kamar mandi, baca niatnya dalam kamar mandi nggak ada masalah. Yang penting dalam hati. Masuk WC kan baca doa, keluar WC baca doa, mandi junub baca doa, berwudhu baca doa. Nah itu baca doanya dalam hati aja, tutup bibirnya nggak ada masalah ya. Oke, Abu Ambia itu adalah bapak para nabi ya. Sujud sawi 1 kali, 2 kali sujud ya, berarti 2 kali bacaan ya. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, sujud subhanallah la yanamu wa la yasu, duduk, sujud lagi subhanallah la yanamu wa la yasu, duduk ya. Baru salam kanan, salam kiri. Oke. Suara aku jelas guys, di sini nggak hujan kok ya. Siap ya, sama-sama Mbak Fadlea Moh. Sedekah subuh kalau sudah terkumpul dalam 1 bulan silahkan disedekahkan, nggak ada masalah ya. Tambal gigi berlubang pas dia meninggal tidak perlu dicabut ya, tidak perlu dicabut, nggak ada masalah ya. Itu nanti menyakitkan kalau dicabut ya. Sholat telapak tangan ketutup mukena nggak ada masalah, yang penting ini terbuka ya. Oke siap ya. Oke siap ya. Ustazah mau tanya, Zah, qobliyah zuhur Zah gimana? Teman-teman ada apa? Belakangan banyak yang bilang bahwa kenapa dengan qobliyah zuhur? Ada apa teman-teman? Banyak yang nanya qobliyah zuhur loh belakangan ya. Qobliyah zuhur itu dilakukan 2 atau 4 rakaat. Ya, sengaja aku sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atas bukan Allah. Salam kanan salam kiri, naik lagi. Sengaja aku sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atas bukan Allah. Tapi 2 rakaat doang cukup kok teman-teman ya. Oke. Oh iya, silahkan ya. Jadi sengaja aku sholat sunat zuhur 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur lillahi ta'ala. Nah, izin jelaskan lebih detail sujud sejadah yang di VT. Oke. Sujud sejadah itu adalah ketika kita menengok bacaan-bacaan sejadah dalam Al-Quran. Sebenarnya ada di video sebelumnya tentang ayat berapa saja yang dianjurkan kita sujud sejadah. Di VT yang barusan aku tidak tampilkan. Tapi di VT beberapa waktu yang lalu ada ayat-ayatnya yang menganjurkan kita sujud sejadah. Mungkin kurang detail ayatnya nggak aku tampilkan ya. Nanti aku buat lagi yang ada ayat-ayatnya. Nanti sujud aja langsung. Ketika ketemu bacaan Quran yang ada tanda sejadahnya, sujud. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu bihaulin wa quwwatih. Kalau dia ketemunya bacaannya dalam sholat, sujud. Kalau kita tahu nih, kalau kita ngerti nih, sujud sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu
wa basarahu bi khalin wa quwwatih. Lalu kemudian duduk gitu ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah kalau sholat fajar sebelum adzan subuh ya, sebenarnya ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan sebelum adzan, ada yang mengatakan qobliyah itu adalah fajar. Aku cenderung merekomendasikan kepada teman-teman sholat fajar itu adalah qobliyah subuh, dan ada ulama yang mazhab yang menyatakan demikian. Ustazah kalau baca niat sholat diulang-ulang, kenapa? Sebenarnya nggak ada masalah sih teman-teman ya. Tapi ngapain diulang-ulang ya? Abu Ambia, Mbak Rahmawati artinya bapak para nabi. Nabi Ibrahim digelari Abul Ambia, itu artinya bapak para nabi. Zakat penghasilan diberikan berbentuk barang boleh nggak? Saran aku berbentuk uang, biar bisa dia manfaatkan. Ya, subuh kesiangan, niatnya pakai kodo nggak? Sholat biasa Mbak Vela, sholat subuh seperti biasa. Zah, gimana cara sholat khusyuk dan nggak ingat-ingat yang lain? Pertama, tahu artinya, usahakan tahu artinya. Belajar pelan-pelan arti bacaan sholat. Kan cuma dikit aja. Ada Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat. Dikit aja kok. Sami Allahu liman hamidah. Telah mendengar Allah siapa-siapa yang memujinya. Ya kan? Rabbana lakal ham. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagimu segala puji. Mil'us samawati, sepenjuru langit, wa mil'ul ardi, sepenjuru bumi. Itu dikit aja kok teman-teman ya. Jadi usahakan hafal arti bacaan sholat sih, saran aku seperti itu. Palingan ngafalnya cuman sebulan ya, setengah jam setiap hari. Kemudian baca kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Baca itu sebelum tidur ya. Dan ingat khusyuk itu adalah soal waktu. Sholat itu kita paksakan, lama-lama terbiasa, lama-lama istiqamah, endingnya baru khusyuk. Ya, jadi endingnya baru khusyuk, teman-teman ya. Jadi fasollu kamastata'tum, sholat yang penting lakukan rukunnya. Khusyuk itu adalah bagian dari hal yang tidak harus sekarang, mungkin bisa nanti kita bisa lebih khusyuk ya. Ustazah malam ini sweet banget, malam ini doang, onde. Apa yang harus dilakukan jika banyak dosa Ustazah? Jangan khawatir, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampunkan semua dosa kita. Ya, dengan syarat yang lalu kita berhenti, ke depan kita isi dengan kebaikan, dan yang lalu jangan ulang lagi. Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Apa sih dosa teman-teman? Umar bin Khattab itu pernah ingin membunuh anaknya hidup-hidup. Akhirnya masuk surga. Pernah ingin membunuh Rasul. Akhirnya masuk surga. Teman-teman kan dikit aja dosanya. Dikit-dikit ngomongin orang. Dikit-dikit gosip. Dikit aja kan. Nah, jadi teman-teman jangan putus asa. Kalau teman-teman gimana Zah, saya dosa banyak gimana? Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ya, teman-teman cukup. Jangan tinggalkan, ganti lingkungan. Ya, ganti lingkungan dengan yang lebih baik. Follow akun-akun yang bermanfaat. Ya, intinya ke depan teman-teman lebih baik aja. Ya, insyaallah ya. Mbak Rahmawati, Mbak Naila, ya, kok ustaznya suaranya seperti berubah sih? Kurang minum aja kali ya. Zah, sholat witir sebelum tidur silahkan, nggak ada masalah ya. Habis sholat isya witir, tengah malam tahajud silahkan, witir nggak usah. Yang penting teman-teman udah witir, ya. Temen witir cuma boleh satu kali. Kalau pas baca Al-Quran ketemu tanda sejadah, bacanya kayak gitu, iya, sama sujud sejadah, sujud tilawah itu juga dia. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwati. Zah, kenapa orang beriman bisa murtad juga padahal paham tentang agama? Dan gimana dengan kita yang kurang? Murtad itu pilihan. Kadang-kadang terlalu pinter, ya, dia membanding-bandingkan agama, menganalisa sendiri tidak pakai iman. Ya, sehingga dia murtad ya. Teman-teman nggak usah pikirin itu. Intinya selamatkan diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita selamatkan diri kita dan keluarga kita. Udah ya. Gitu ya, teman-teman ya. Hati-hati guru agama belum menguasai bidangnya bisa menyesatkan. Siapa Ibnu Ali? Ustazah, sholat sunat awabin berapa rakaat? Bisa 2 rakaat bisa. Ya. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya.
Gitu caranya. Nah, rakaat pertama dan kedua, surat ayat pendeknya dianjurkan baca Al-Ikhlas 6 kali, kemudian Al-Falaq 1 kali, kemudian An-Nas 1 kali, ya. Itu dianjurkan, enggak juga enggak apa-apa. Nama lain dari sholat awwabin adalah sholat ghaflah, ya, mengampunkan dosa kita dari pagi sampai maghrib. Sengaja aku sholat sunat. Halo Mbak Eli, Mbak Andi, Pak Andi, thank you ya teman-teman ya. Oke, aku ulang ya teman-teman ya. Halo Mbak Noni, sengaja aku sholat sunat awwabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Lalu kemudian kalau kemudian teman-teman melakukan yang namanya sholat rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat pertama dianjurkan Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Tapi enggak juga enggak masalah ya. Oke, hukumnya sunnah biasa ya. Oke, teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya ya. Selama ini bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Oh, selama ini bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau ketemu tanda sejadah, itu sujud syukur Mbak Ria. Teman-teman, sujud tilawah, sujud syukur beda. Kalau sujud syukur bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kalau sujud tilawah sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwati. Bagaimana cara minta maaf pada orang yang meninggal? 1. Kirimkan Quran sampai khatam buat dia. 2. Kirimkan bacaan Yasin buat dia. 3. Kirimkan Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, kunjungi makamnya. Yang kelima, sebutkan kebaikan-kebaikannya. Kemudian yang keenam adalah kita dianjurkan untuk berwakaf atas nama dia, ya. Kalau kita ketemu ayat sejadah harus sujud zah. Tidak harus, Mbak. Sunnah muakkad, tidak wajib. Ya. Kalau dalam sholat sujud aja, kalau di luar sholat tetap sujud, nggak pakai takbir, nggak apa-apa. Tidak wajib ya, teman-teman ya. Kalau wajib pasti sangat kita tekankan ya. Sunnah muakkad ya, teman-teman ya. Sunnah yang mendekati dianjurkan. Ada yang hafal sujud sejadah, tolong dibantu. Ada yang minta catat ya. Sejadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwati. Oke, lebih baik sholat awabin atau sholat taubat? Sama aja, sama-sama sunnah Mbak. Hukumnya buat tulisannya dong. Iya, itu di video yang hari ini ada. Coba dibantu teman-teman tulis. Itu ada di video hari ini kok, di video hari ini. Belum hafal, siap. Oke, lihat di video aja ya, teman-teman ya. Nah, sajadah wa lilladzi khalaqahu wa saqasamahu wa basarahu bihaulin wa quwwati. Ini dia nih. Sujud sejadah ya. Oke. Ustazah, jodoh itu dicari apa datang sendiri? Ikhtiar dengan cara yang benar, ya. Allah yang menentukan. Oke. Ikhtiar cara yang benar, Allah yang menentukan, ya. Ikhtiarnya boleh dengan ta'aruf, ya. Iya Mbak Lauza, sujud sejadah, sujud tilawah itu panjang, makanya nggak aku buat-buat ya. Nggak yakin aku teman-teman mau ngafal ya, nggak lah ya guys. Ya itu dia itulah ya, berusaha ya ngafal ya teman-teman ya, daripada ngafal lagu ya kan. Siap ya. Halo Mbak Ane, Mbak Ella, Mbak Hera, mohon maaf siap ya. Operasi plastik tidak boleh kecuali untuk kesehatan. Naudzubillah, misalnya kecelakaan, patah rahang, boleh oplas. Tapi kalau sekedar dia pengen cakep aja jangan oplas, tak boleh ya teman-teman ya. Ustazah sholat tahajud cuma baca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas bisa nggak? Bisa, nggak ada masalah ya. Ini orang-orang pada semuanya Al-Ikhlas juga kok nih, masih cool-cool, tenang aja Mbak, nggak sendiri kok ya. Nah, gitu ya. Sumbing nggak apa-apa, itu untuk kesehatan ya, teman-teman ya. Apakah sholat harus apa tadi namanya? Harus iqomah? Tidak, sunnah iqomah tuh nggak wajib, guys. Ustazah selesai live, mohon maaf mau keranjang madu akasia. Boleh, nanti jam 9 tetap ada madu ya buat teman-teman yang mau pesan madu di keranjang kuning ya. Oke, jam 9 ya, Mbak. Sekarang ngopi-ngopi dulu, santai dulu, sambil ngobrol dulu jam 9 madunya ya. Oke. Zakah qobliyah dilakukan apa harus sebelum iqamah? Oh, enggak, Mbak. Enggak, Mbak. Jadi begini, Mbak. Qobliyah itu adalah sholat sebelum sholat fardu, Mbak. Jadi bukan sholat antara azan dan iqamah.
Walaupun Mbak di rumah, orang udah sholat, orang udah pulang dari masjid, tahu-tahu Mbak masih masih ada nih waktu sholat zuhur misalnya. Ya jam 1 siang, orang udah pulang nih. Ya orang udah pulang gitu ya. Mbak bisa qabliyah zuhur 2 rakaat, Mbak kemudian zuhur 4 rakaat, kemudian Mbak dia zuhur 2 rakaat, silahkan gak ada masalah. Nah, selagi masih ada waktu zuhurnya ya. Jadi qabliyah itu bukan sebelum iqomah. Walaupun orang udah selesai sholat, tapi teman-teman di rumah, silahkan teman-teman apa namanya, silakan teman-teman sholat ya, walaupun dia tidak tidak sebelum iqomah. Paham ya teman-teman ya? Jadi sholat qabliyah adalah sholat sebelum sholat fardu, bukan sholat antara adzan dan iqomah. Kalau di masjid tentu antara azan dan iqomah ya dong. Oke ya, kalau di rumah silahkan ya. Batas waktu selesai sholat berapa jam ya dari azan? Oh, masing-masing sholat macam-macam Mbak waktunya. Ya, saya ceritain kejelekan keponakan sama kakak saya, dosa enggak? Tapi itu kenyataan. Apa tujuan teman-teman menceritakan kejelekannya? Kalau tujuan teman-teman menceritakan kejelekannya untuk mencari solusi, silahkan. Atau teman-teman menceritakannya, lalu kakaknya memberikan solusi, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Tapi kalau ceritakan saja, misalnya gini, Kak, ponakanku suka bohong. Iya, kan emaknya gitu juga. Itu gosip. Tapi, Kak, ponakanku suka bohong. Udahlah, belum tentu lagi. Jangan kau pikirkan itu. Nggak betul itu. Belum tentu itu benar. Kalau lawan yang pertama tadi gosip, yang kedua itu nggak apa-apa. Itu untuk mencari solusi. Tapi kalau boleh, aku ingin mengajak teman-teman, walaupun itu kenyataan, jangan diceritakan. Kalau orangnya nggak tepat, nanti jadi gosip. Menceritakan orang yang jeleknya kenyataan itu gosip. Kalau nggak nyata lebih parah lagi itu fitnah. So jadilah pribadi yang punya akhlak baik. Jangan ceritakan jelek-jeleknya orang. Nggak ada orang yang sempurna. Ya, jangan ceritakan. Sekarang ingatkan saja dia. Atau minta tolong, Kak, ingatkan ponakan tuh, Kak, dia kayak gini. Aku udah ingetin tapi nggak bisa. Kakak ingetin ya. Itu boleh untuk mencari solusi. Ustazah nggak bosan-bosan lihat mukanya. Oh, kalau bosan teman-teman ku angkat kaki sebelah, nanti tarik telinga sendiri, tahan napas. Yang bosan sama aku angkat kaki. Gitu ya. Ini banyak banget yang tak terbaca. Aku minta maaf ya teman-teman ya. Ustazah berdoa itu lebih afdol mana? Bersuarakah atau dalam hati? Pakai mikrofon? Ya enggak lah. Dalam hati boleh, pakai suara boleh. Kalau sendirian di rumah enggak ada masalah. It's okay ya. Ya, jadi jangan menceritakan keburukan orang. Sekarang ini kita berada di zaman sosial media. Ada orang salah sedikit, dia besar-besarkan. Kebaikannya tertutup. Padahal dia udah banyak berbuat. Ya, aku suka nggak ini ya guys. Sedih aku itu ya. Ada orang yang baik, punya satu kesalahan, itu pun entah salah entah tidak. Salahnya dibesar-besarkan. Lalu dia punya banyak kebaikan di belakang. Orang menutupi kebaikan, ini ciri tanda akhir zaman. Ya, nggak boleh. Lihat orang tuh baiknya. Kalau dia salah sekali, 2 kali, dia punya kebaikan 100 kali. Kenapa kita harus melihat keburukannya? Menjadikan kita negatif saja. Lihat banyak kebaikannya. Ya, apa yang salah, perbaiki saja. Kalau dia kalau ada kebaikannya, ambil saja. Bukankah kita ingin jadi orang-orang yang baik? Maka nggak boleh ada teman-teman yang ikut-ikutan ngomongin orang atau apapun. Ya, nggak boleh. Kalau ada yang ikutan, ya, ustazah dirinya paling benar. Iya, merasa diri paling benar itu kalau dalam hati nggak apa-apa, asal jangan jatuhin orang. Dalam hati aja, aku bener, aku bener, aku bener. Dalam hati aja. Oke gitu ya, jangan jatuhin orang. Ini ada orang pengen naik tapi jatuhin orang, tak baik, tak boleh. Ya, oke, bolehkah halo Kak Nafisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kak? Oke, pandai sekali Ustadz, masih muda. Ya, seumuran kita Mbak. Dalam hati Mbak Noni. Oke, ya sehat ya teman-teman ya. Za sering haid sebulan 2 kali dan sering coklat dulu bisa 4 hari sebelumnya. Gimana Za? Thank you kakak. Oke, jazakumullah Kak. Za sering haid
Belum istirahat kakak. Zah sering haid sebulan bisa 2 kali dan sering coklat dulu baru bisa 4 hari sebelumnya. Intinya haid akumulasi 15 hari, hari ke-16 sholat. Begitu kata Imam Syafi'i ya teman-teman ya. Ini banyak yang ter apa ya teman-teman ya, terskip pertanyaannya, minta maaf ya teman-teman ya. Zah kalau sholat subuh pakai kunut gak? Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh. Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut subuh. Serah teman-teman mau yang nggak kunut berarti Imam Syafi'i, yang kunut berarti Imam Syafi'i, yang tak kunut berarti Imam Hanafi. Terserah teman-teman mau yang mana ya. Zah, aku minta mikrofonnya buat berdoa. Boleh mbak. Kunut silahkan kunut, tidak ada masalah. Suatu ketika Imam Syafi'i sholat di masjidnya Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Lalu kemudian bertanyalah para sahabat, wah Imam Syafi'i kenapa kau tak pakai kunut? Aku ini lagi sholat di masjidnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak menganjurkan kunut subuh, saya menghargai pendapatnya. Masya Allah. Ulamanya saja sangat saling menghargai. Sementara kita berhantu-hantu. Wallahu alam bisawab ya. Kalau berdoa baiknya mengangkat tangan atau tidak? Oh, Rasul pernah melakukan semuanya. Ya, mengangkat tangan tidak, semua Rasul pernah melakukan semuanya. Ya. Ustazah, bacaan kalau takut hujan besar. Kalau takut teman-teman gak mau ngafal bacaan doa saat hujan, teman-teman cukup ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya. Seorang yang sakit apakah sholatnya bisa dijamak? Tidak. Shallu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa kalian duduk. Fa ilam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalikian. Kalau nggak bisa telentang. Jadi orang yang sakit itu keringanan dan rusuhnya bukan jamak, tapi sholat dalam keadaan baring, duduk dan seterusnya. Kalau orang tua kita belum akikah tapi mau ikutan kurban, nggak ada hubungannya, silahkan. Ya, jadi silahkan akikah, silahkan kurban walaupun belum akikah. Nggak ada masalah, karena akikah itu tugas orang tua, kurban itu tugas kita. Zah orang mana? Sumatera teman-teman. Ya, Zah, Zah apa nih kelewatan? Tadi ya kelewatan. Zah, ketika sujud yang wajib nempel itu adalah kening ya teman-teman, kening doang ya. Oke gitu ya, jigi ya. Akikah harus ya Zah? Tidak. Akikah usia 7, 14, 21 hari itu sunnah muakkad. Setelahnya sunnah biasa. Ya sunnah biasa. Kalau ada yang tawuran, kita nggak kena tawuran, subhanallah. Subhanallah ya. Ya subhanallah, kan kita nggak kena. Coba jawab pertanyaan aku. Yang spill skincare-nya. Skincare aku masih buatan luar. Semoga ada skincare buatan lokal yang punya Indonesia punya, yang aman untuk dibawa ibadah. Ya teman, yang no paraben nanti. Semoga ya. Aku bermimpi ada skincare itu. Bisa jadi ke depan ada ya. Karena skincareku buatan luar, tak bisa sebutan mereknya teman-teman. Oke, aku mau ngomong apa ya? Aku mau tanya nih teman-teman nih yang sudah lama hadir ya. Coba jawab, kalau kita melihat pemandangan yang indah, sungai yang indah, ucapnya apa? Ucapnya apa? Nanti ada skincare insyaallah ya. Semoga ada skincare pertama dan satu-satunya di Indonesia aman dibawa ibadah. Nah ini yang buatan lokal. Kalau buatan luar susah gitu guys. Sia ya, masih terbalik-balik, meraju aku. Masya Allah ya. Ungkat aja yuk, pulang yuk. Oke. Coba ya, melihat sesuatu yang indah, pemandangan yang indah, langit yang indah, gunung yang indah. Ucapnya adalah Allahu Akbar. Kenapa? Karena kalau melihat sesuatu yang indah, tapi yang indah itu murni buatan Allah, tidak ada campur tangan manusia, ucapnya Allahu Akbar. Tapi kalau melihat orang cakep, baju cakep, kemudian ngelihat lukisan cakep, ucapnya baru Masya Allah. Masya Allah itu sesuatu yang indah, tapi udah bercampur dengan campur tangan manusia.
Nde, harus ceramah lagi aku kayaknya nih. Yang baru mampir klik dulu foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar sama-sama di kanal ini ya, teman-teman ya. Oke, kalau dia bercampur dengan buatan manusia, itu ucapnya Masya Allah. Tapi kalau dia murni buatan Allah, dia ucapnya Allahu Akbar. Paham ya teman-teman ya? Paham atau tidak, bungkus aja, bawa pulang. Oke. Ustazah comel, comel kayak bom bom comel. Ustazah, apa ustazah. Kalau melihat sesuatu yang indah, murni buatan Allah, Allahu Akbar. Kalau melihat sesuatu yang indah, tapi bercampur dengan tangan manusia, ucapnya adalah hmm, Masya Allah. Sekarang, kalau melihat sesuatu yang jelek, tapi lihat doang kayak tadi pertanyaan. Misalnya lihat orang tawuran, ya, kemudian lihat orang kecelakaan, kemudian lihat orang terjatuh, lihat orang terguling, lihat orang pokoknya ngelihat doang nih, ngelihat doang. Ucapnya Subhanallah, kita sucikan Allah atas setiap yang terjadi. Subhanallah, gitu. Kalau cuma ngelihat doang. Tapi kalau kita yang terjatuh, kita yang disenggol orang, kita yang kaget, kemudian kita yang terjatuh, kita yang terkejut, ucapnya, ucapnya adalah halo Mbak Ria, la haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Gitu guys. Jadi kalau petir, dor, la haula wa la quwata illa billah. Karena kita kaget. Terjatuh barang kita, la haula wa la quwata illa billah. Karena kita kaget. Iya kan? Gitu ya teman-teman ya. Nah, dah, turunkan dulu tensionnya, nanti bingung pula ya, pelan-pelan ya. Oke. Kalau cegukan ucapnya apa? La haula wala quwata illa billah. Aku. Oke ya. Kalau lihat wajah cakep, Masya Allah. Oke. Nah, gitu guys. Lihat orang ganteng, Masya Allah. Endingnya, astagfirullah. Enggak ya. Masya Allah doang ya. Oke, ngelek teman-teman. Zah, amalan agar hajat kita dikabulkan. Banyak sholat sunnah dan berdoa sholat sunnah. Intinya guys, kalau mau doa itu guys, ambil perhatian Allah guys. Gitu guys, intinya tuh gitu aja filosofinya. Misalnya nih teman-teman pengen minta uang nih sama suami nih, ambil dulu perhatiannya guys, baik ya kan. Kasih dulu pelayanan terbaik, ujung-ujungnya minta duit bang gitu kan. Sama Allah gitu juga ya. Sama Allah gitu juga ya, kita ke masjid, kita ambil perhatian Allah, kita sholat duha, sholat tahajud, ambil dulu ya, kita zikir ya, puji Allah dulu ya kan. Lama-lama kan gitu kan guys, kita zikir dulu baru doa kan guys. Subhanallah ya, Maha suci Allah, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan kekuatanmu ya Allah gitu ya. Kemudian kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Masya Allah ya kan, puji dulu ujung-ujungnya Allahumma hawin alina fi sakaratil maut ya kan? Ya Allah mudahkan aku dalam menghadapi sakaratul maut. Puji dulu baru minta gitu guys ya. Gitu caranya. Jadi intinya kalau teman-teman pengen doanya terkabul, dekati Allah, prioritaskan Allah, maka Allah akan prioritaskan kita. Clear, fix. Gak ada lagi yang bisa. Gak ada lagi gak ada lagi yang jawaban selain itu ya. Oke, kalau melihat ustazah cantik, Masya Allah. Kalau astagfirullah kita yang salah mbak. Kita yang membuat orang terjatuh. Kita yang membuat orang terluka. Kita yang nyenggol orang. Itu astagfirullah. Jadi gini guys, kita nengok orang tersenggol. Subhanallah. Senggol itu urusan orang itu. Allah tetap maha suci. Subhanallah. Kita cuma lihat aja. Maha suci Allah. Kalau kita yang disenggol, la haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Kita yang nyenggol orang, astagfirullah, mohon ampun kepada Allah. Gitu guys. Jadi tidak semuanya astagfirullah aja. Ya kan, pelan-pelan kita belajar ya. Yang mau belajar bareng, klik aja foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Zah, apa Zah? Terima uang perjalanan tidak dinas padahal tidak ikut, apa bolehkah?
Tidak boleh teman-teman ya. Itu namanya laporan palsu ya. Buat Fitizah, banyak udah Fiti aku tentang itu teman-teman ya. Nanti aku buat lagi ya. Oke, terkutuk-tekur Mbak Eli masih ketukar-tukur juga Mbak Eli. Mbak Eli masih tertukar-tukar juga. Cemana lah ini ya guys. Seniornya aja tertukar-tukar guys. Mana lah ini ya. Oke, lu angkat kaki Mbak Eli, pegang telinga sendiri, 2 hari 2 malam, tahan napas. Za, cara wudhu orang sakit yang diinfus gimana? Tayamum aja. Ya, tayamum aja, nggak ada masalah ya, teman-teman ya. Oke, tayamum aja ya. Tentang zikir ada di VT ya. Oke, Mbak Eli lu serondok sembunyi Mbak Eli ya. Kalau innalillahi wa inna ilaihi roji'un ya gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un itu adalah kalau kematian ya, kucing mati, manusia meninggal, itu innalillahi. Kalau mati lampu, kita jadi korban mati lampu. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Ya, banyak orang mati lampu innalillahi. Lampu datangnya dari Allah, kembali kepada Allah tidak, ya kan? Lampu itu kita yang buat, dia produksi manusia. Jadi kalau mati lampu, la haula wala quwata illa billah. Tapi semuanya kalau teman-teman terbalik-balik nggak ada masalah ya, is okay ya. Ini dari profil picture-nya menggambarkan zikirnya terbalik-balik, astagfirullah aja terus ya siang malam, is okay, sebenarnya nggak ada masalah. Cuman kan kita kalau bisa kita tempatkan lah pada tempatnya. Zah, kau terjatuh, la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau jatuh jangan mati kau, jangan gitu ya guys. Ucapnya la haula wala quwata illa. Kehilangan sesuatu la haula wala quwata illa billah, karena kan kita menjadi korban. Oke, Zah minta tolong praktekkan. Aduh, praktekkan apa, Mbak? Aku kalau kaget Allahu Akbar. Ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau kaget tuh la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Aku kaget nih gitu ya. Za, suami nggak berhenti judi online, masih diam-diam nggak buat nafkah keluarga, tapi suami baik, dosakah? Ingatkan aja. Yang penting Mbak udah ingatkan. Perkara dia berubah atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Dan jangan coba-coba Mbak diamkan, Mbak cuekin, Mbak biarkan. Karena yang mendiamkan keharaman, dia adalah bagian dari pelaku keharaman itu. Buat VT-nya Zah biar paham. Sudah ada guys, tapi VT-nya udah tenggelam. VT-ku itu udah 1600 video. Tenggelam. Mbak nanti bantu ingatkan aku ya. Untuk VT apalah ini. Zikir itu ya. Oke. Tapi kalau yang minta-minta VT harus dilihat VT-nya dan dihafal ya. Jangan ditengok-tengok aja kacamataku itu. Nah teman-teman simpan ya. Hafal ya. Zah, kalau kita ke masjid azan subuh, terus kita sholat tahiyatul masjid, lagi sholat azan. Lagi sholat azan. Kalau saran aku jangan ya, berhenti aja ya teman-teman ya. Zah, pengumuman. Oke. Ya Mbak Fitri Handa ya, dihafal. Jadi zikirnya tuh keren guys. Terkejut, la haula wala quwata illa billah. Mengucapkan sesuatu yang salah, astagfirullah. Nengok sesuatu yang jelek, subhanallah. Kan gitu guys. Nengok gunung, Allahu Akbar. Nengok. Gitulah. Ditipu orang, la haula wala quwata illa billah. Gitu guys. Itu ajalah kita selesaikan malam nih, mantap deh kan. Nah, petir, tur, la haula wala quwata illa billah. Kalau nggak hafal juga lagi. Deh. Tapi itu jarang ku sampaikan di ceramahku ya guys. Nanti aku ulang-ulang lagi ya guys. Ya yang penting teman-teman klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ya, oke. Zah, kalau kurban tapi atas nama orang tua. Oh, kurban atas nama orang sedang meninggal silahkan, nggak ada masalah. Sedang meninggal, astagfirullah. Jadi kurban atas nama orang yang telah meninggal nggak ada masalah. Kalau nggak hafal jewer kuping 2 hari 2 malam, gini terus, terbayang aku. Mbak Eli gini terus. Ditanya sama suaminya lagi ngapain jewer kuping. Zah, syirik musyrik itu artinya sama nggak? Syirik itu perbuatannya, musyrik itu orangnya.
Zah, tiba-tiba perjalanan ingat suami sudah meninggal. Boleh, nggak ada masalah. Ya Allah, saya sedekah, bertawasul. Saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan suami saya. Ringanlah sisa kuburnya. Berhentilah malaikat menyiksanya. Oke? Uang sedekah subuh dibelikan Quran buat masjid. So, nggak apa-apa. Yang penting untuk orang, jangan untuk kita. Karena sedekah itu harus untuk orang, tidak boleh untuk kita. Ya. Oke, maaf ya teman-teman ya. Za membawa anak pindah dari rumah menghindari gangguan mental karena suami toksik, dosakah istri? Tergantung mudarat dan manfaatnya. Kalau di rumah itu terlalu banyak mudaratnya, silahkan Mbak. Tapi kalau masih bisa diatasi, diatasi ya. Zah, cerita dong dialog Nabi Ibrahim dengan Ismail ketika mau disembelih. Kemarin aku banyak cerita ini di ceramah-ceramahnya aku, teman-teman ya. Di ceramah-ceramahnya aku. Pak Riza, diceritain lagi. Biasanya pas ceramah aku ceritanya, Pak. Siap ya. Zah, kalau lagi ziarah ke makam orang tua, sebaiknya baca apa dan doa apa? Doanya adalah Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah ke kuburannya bagaikan taman-taman surga. Ya, taman-taman surga. Gitu ya, teman-teman ya. Sekarang ceritain lagi. Jadi Nabi Ibrahim itu nikah dengan Siti Sarah, nggak punya anak. Akhirnya nikah dengan istri keduanya namanya Siti Hajar. Ya, Siti Hajar punya anak itu pun udah lama baru punya anak. Jadi anaknya dia berdoa sebelum melahirkan Ismail, Nabi Ismail, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh, gitu ya. Nah, ketika nyampe di tempat penyembelihan itu ada beberapa pesan dari Ismail kepada bapaknya Ibrahim. Yang pertama, ayah, asah pisaumu ayah agar aku tidak merasakan sakit. Ini dalil kalau dianjurkan untuk mengasah pisau sebelum menyembelih hewan kurban. Yang kedua, ayah, telungkupkan wajahku ayah. Kenapa Ismail? Karena aku takut ayah, andaikan aku menengok engkau mengayunkan tangan menyembelih aku khawatir aku merasakan takut dan meronta-ronta sehingga aku menjadi hamba yang tidak ikhlas. Ayah, tutup mataku ayah, agar aku tidak merasa takut ayah. Aku khawatir kalau aku takut aku hengkang dari tauhidmu ya Allah. Ya ayah. Nah, itu adalah dalil kalau bisa hewan kurban itu tidak tahu bahwa dia akan disembelih ya. Kemudian ayah, angkat jubahmu ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah, andaikan tak kau angkat jubahmu, nanti terkena percikan darahku ayah. Sehingga nyampai di rumah dilihat oleh ibu, ibu teringat-ingat kepadaku ayah. Aku tidak ingin ibu bersedih, aku khawatir ibu tidak ikhlas atas kematianku ayah. Ayah, kurbankan aku, lupakan aku. Nah, ini ketakwaan ya Ismail ya kepada Ibrahim, dan ini adalah cerita waktu berada di TKP penyembelihan, teman-teman. Jadi ketaatan mereka bertiga itu memang lebih tinggi dibanding kasih sayang mereka dengan manusia. Bayangkan Siti Hajar waktu lahiran Ismail langsung perintah hijrah dari Allah. Dari Allah ada perintah hijrah keluar dari kota Mekah. Ini anak baru lahir. Ini anak baru lahir. Ya kan? Nah, ini anak baru lahir. Pergilah suamiku, taatlah kepada Allah. Ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Akhirnya Ismail pergi meninggalkan istri dan anaknya. Berjuanglah Siti Hajar dengan Nabi Ismail di kota Mekah. Ketika besar harus disembelih. Dan kemudian Ismail bilang, ya bunayya ini arafil manam anni adbahuka fandur madza tara. Hai anakku, aku diamanahkan pula. Aku udah hijrah, pulang-pulang ketemu engkau di kota Mekah. Aku diamanahkan menyembelihmu. Gimana ini kita baru bertemu? Apa kata Ismail? Ya abatif alma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, lakukan saja ayah. Apapun yang Allah perintahkan kepadamu. Semoga aku mendapatimu sebagai orang yang sabar. Bayangkan.
hijrah baru ketemu sembelih. Dan istrinya mengizinkan. Ini sebenarnya bab tauhid. Kecintaan kepada manusia harus di bawah kecintaan kepada Allah. Oke ya, gitulah teman-teman ya. Semoga tidak pun kita mirip-mirip keimanan kayak keluarga mereka, minimal mendekatilah seperti keluarga Nabi Ibrahim. Masya Allah. Ustazah, kalau kita tidak setuju orang tua nikah lagi karena calonnya terlihat tidak baik, gimana? Tidak baik atau terlihat tidak baik itu beda. Kalau cuma terlihat, coba teliti lagi daripada orang tua kita berzina, ya. Nah, coba diteliti lagi, terlihat tidak baik atau memang tidak baik, oke? Gitu ya, teman-teman ya. Zah, chat untuk pribadi boleh. Maksudnya apa? Zah, saya beli tanah makam, tapi suami nggak tahu. Sebelumnya sudah izin, tapi suami tolak. Katanya masih hidup, nggak boleh beli. Sebenarnya untuk beli tanah makam, jika itu uangnya uang teman-teman, itu nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah ya. Nggak masalah. Kalau uangnya uang kita, kita boleh beli apa aja. Nggak ada masalah ya teman-teman ya. Nggak ada masalah. Bentar ya. Oke, kalau misalnya bangun kesiangan, nggak usah qobliyah subuh lagi, sholat biasa aja. Ismail saat disembelih usia berapa? Sekitar 6 sampai 7 tahun, teman-teman. Sekitar 6 sampai 7 tahun, ya. Ismail waktu disembelih itu sekitar usia 6 sampai 7 tahun, tapi kedewasaannya coba gimana? Luar biasa ya, tingkat kedewasaannya tuh luar biasa. Mulai bisnis dagang Zah. Yang pertama teman-teman, setiap buka kedai baca sholawat dan al-fatihah. Kemudian jangan tinggal sholat duhanya. Kemudian fokus. Seandainya di awal-awal teman-teman tidak banyak orang yang belanja, nggak usah masalahkan karena kita baru memperkenalkan. Jangan putus di tengah jalan, lakukan dengan konsisten. Kemudian jangan bandingkan jualan kita dengan jualan orang, cukup fokus dengan jualan kita. Kalau mau membandingkan untuk mencari ilmu silahkan, tapi kalau sekedar kok dia laku ya aku enggak ya, itu jangan, nanti menghabiskan energi. Berikan pelayanan terbaik kepada customer, berikan kepercayaan, sambut mereka dengan ramah, kemudian menghargai orang, insya Allah kita akan disukai dan mendatangkan berkah buat jualan kita insya Allah ya. Ustazah, Quran Wakaf masih ada ya, nanti jam 9 ya. Saya selalu kirim Al-Fatihah buat apa? Anak di rantau boleh. Kirimkan Al-Fatihah buat anak di rantau boleh. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini sehatlah anak saya, kemudian lancarlah rezekinya, fokuskanlah dia dalam bekerja dan seterusnya. Kalau doa pakai bahasa Indonesia boleh ya. Oke, doa pakai bahasa Indonesia boleh. Apa doa meluluhkan hati suami? Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Nah ini ya guys, doa untuk meluluh lantakkan. Kok meluluh lantakkan? Meluluhkan ya hati suami ya. Gimana cara jaga wudhu walau lagi haid? Nah, haid ini teman-teman tidak bisa menghilangkan hadas besar. Wudhu tidak bisa menghilangkan hadas besar saat haid ya, teman-teman ya. Kalaupun dilakukan, dia cuma membangun kebiasaan aja. Saya ada dengar dari orang, katanya doa buat ayah yang sudah meninggal harus sebutkan namanya. Apa benar? Tidak benar ya. Cukup kita tahu, ya Allah saya doakan ayah saya gitu, nggak usah sebut namanya, nggak ada masalah ya. Bolehkah sedekah subuh? Silahkan sedekah subuh. Jadwalnya dari adzan subuh sampai habis waktu subuh ya. Dari adzan subuh sampai habis waktu subuh. Lakukan terus walaupun kecil, yang penting tiap hari. Boleh diletakkan di masjid 2000 atau dikumpul dulu di rumah baru kemudian diserahkan. Nah,
Untuk sedekah subuh ini, dia itu bisa diberikan kepada orang fakir, orang miskin, orang kaya, ngasih makanan kucing, terserah, nggak ada masalah. Oke, ya Zak, kalau kita ambil laba dari ongkos kirim ya boleh, kan dia pekerjaan, dia adalah bagian dari ma'isyah, pekerjaan, ya. Apakah ada acara syukuran dalam Islam? Syukuran itu adalah bagian dari budaya, adat. Al-adah al-muhakkamah dalam kaidah fikih, adat atau budaya yang tidak bertentangan dengan syariat itu hukumnya boleh, ya. Halo Mbak Humairah, Ustazah, apa boleh kalau tulang titanium? Gak mau ya? Zah, aku punya anak laki-laki tapi meninggal lagi dilahirin, saya doain. Silahkan Mbak ya. Oke Mbak Bia, Ustazah, apa bacaan zikir supaya hutang lunas? Panjang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hadan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahar rijal. Panjang guys, bahasa Indonesia aja ya, bahasa Indonesia aja ya, supaya teman-teman lunas hutang-hutangnya. Nanti kalau hutangnya sudah lunas, jangan bikin hutang baru lagi ya. Oke, teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautannya ya. Uang hasil dari main game ML, aku nggak tahu gimana gamenya, nggak bisa hukumi kalau kita nggak tahu faktanya. Ya, Zah, sholat Jumat pernah. Oh, buat Fiti doa pelunas utang bisa ya. Bolehkah sedekah subuh dikumpulin setahun baru dikasih? Sebenarnya bisa aja. Cuman aku nggak nyaranin, karena kalau kita memberi orang sekali setahun, itu kadang-kadang sedikit aja kita sayang memberikan uangnya, apalagi kalau setahun pula kita kumpulkan, iya kan? Jadi saran aku, berilah minimal bagusnya tiap hari, kalaupun nggak tiap hari ya setiap Jumat, karena kita mengambil berkah Jumatnya. Walaupun sedikit, yang penting kita terbiasa untuk memberi, terus memberi setiap Jumat, terus memberi, karena memberi itu harus dilatih. Kalau nggak dilatih berat, karena banyak orang memberi dia masih mikir-mikir, dia anggap kalau dia punya uang 100.000 dia belikan 30.000, dia kehilangan 300.000, 30.000, padahal dia dapatkan banyak hal dari sedekahnya. Ya, jangan ditumpuk deh setahun, aku nggak nyaranin. Ya, bagusnya teman-teman kumpulkan aja, sekali sebulan dibagi atau sekali seminggu, biar kita ini terbiasa untuk memberi ya. Zak, kalau lagi sholat berjamaah terus ada yang keluar dari saf kentut. Kalau ada sholat berjamaah kemudian dia keluar dari saf karena kentut, maka yang di samping geser aja, teman-teman, geser aja. Gesernya tetap nengok ke depan ya, jangan dibilang, "Uy, geser." Ya kan ya, tetap teman-teman aja yang menggeser. Yang menggeser siapa? Yang menggeser adalah orang yang ngerti agama. Karena diharapkan orang yang nggak paham pun nggak mau juga dia. Dia maunya tetap di atas sejadahnya, iya kan? Dikiranya lah sejadahnya itu terbaik sejagat raya. Jadi tidak ya, teman-teman yang bergeser ya. Orang berilmu yang bergeser. Boleh ndak kita sedekah subuh dikumpul 1 bulan dikasih? Silahkan, nggak ada masalah. Bentar ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya. Gimana solusinya orang haji umroh agar wudhunya tidak batal? Wudhu batal mana bisa ada solusinya, itu biologis guys, itu biologis. Kalau teman-teman batal, teman-teman bisa pakai spray ya. Zah, bolehkah kita sedekah subuh kita berikan kepada orang tua yang tidak mampu? Silahkan, nggak ada kepada orang yang tidak mampu. Silahkan teman-teman, nggak ada masalah. Sedekah itu boleh diberikan kepada siapapun, ke orang kaya juga boleh, ke kucing juga boleh. Beda dengan zakat. Kalau zakat mesti ada orang-orang yang berhak menerimanya. Oke? Zah, yang bergeser orang banyak atau yang sedikit? Idealnya yang geser itu adalah dari kiri ke kanan. Tapi seandainya di kanan lebih banyak, lebih sedikit, boleh aja dari kiri kanan ke kiri. Nggak ada aturannya. Hanya saja masalahnya sekarang bukan kiri kanan kanan kiri, bukan sedikit banyak banyak sedikit. Ada orang yang sedikit nggak punya ilmu, dia nggak mau dia bergeser sampai akhir zaman. Maka kita yang berilmu lah yang menggeser.
Pada akhirnya kayak gitu guys. Aku nggak ngerti apakah di tempat teman-teman kayak gimana. Kalau di tempat aku ini sulit sekali jamaah tuh bergeser kalau ada saf putus. Entah apa yang dipertahankannya aku juga nggak tahu. Ya, wallahu alam bisawab. Nah ini PR yang paling sulit bagi kami di sini. Jadi kalau menggeser, kalau saf putus, atau kalau ada orang kentut kemudian orang tuh keluar, menggeser itu kayaknya menghancurkan masa depan mereka gitu ya. Hanya kayaknya gitu ya. Padahal cuman geser saf doang biar lebih rapat. Nah itu susah. Aku nggak tahu di tempat teman-teman kayak gimana. Ya, Ustazah, bolehkah sedekah subuh dikasih ke anak? Silakan, sedekah subuh boleh dikasih ke anak. Kalau kayak gitu saya ke anak terus Ustazah, jangan ke anak terus. Karena kenapa? Ke anak itu kewajiban yang sekaligus bernilai sedekah. Maka kita boleh berikan sedekah subuh itu kepada orang lain. Apa tujuannya? Semakin banyak orang yang kita senangkan hatinya, semakin banyak orang yang kita bahagiakan hatinya, semakin banyak keberkahan untuk kita. Bacaan sujud syukur gimana? Gampang kalau sujud syukur mah, bacaannya gampang aja. Nah teman-teman, kalau teman-teman mendapatkan berita baik, misalnya dapat kabar, lu lulus loh gitu ya. Anak kamu lulus loh. Suami kamu naik jabatan loh gitu ya. Nah maka ketika dapat berita baik itu, yang mesti kita lakukan adalah sujud syukur. Ya kan? Kita sujud syukur, sujud aja guys, sujud aja nggak ada masalah. Baca doa sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah gitu ya. Itu sujud syukur ya teman-teman ya. Tapi kalau sujud sawi lain. Sujud syukur adalah sujud kalau kita mendapatkan nikmat. Tapi kalau sujud sawi adalah sujud saat kita lupa rakaat. Ya kan? Saat kita lupa rakaat. Setelah ini rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Kita pilih 2 aja dulu. Nanti kita setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam kanan salam kiri kita sujud dulu ya. Subhana man la yanamu wa la yasududu, kemudian sujud subhana man la yanamu wa la yasududuk, salam kanan salam kiri ya. Ustazah, apa boleh tulang palsu ada di dalam kepala? Apa boleh kalau ada tulang palsu ada di dalam kepala? Kalau tujuannya untuk kesehatan, misalnya operasi, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk kecantikan nggak boleh. Kalau kita geser, nah yang lain nggak ikut kan putus saf jadinya. Nah itulah masalahnya ya. Iya. Zakal, gimana cara ngadepin suami yang keras kepala dan nggak mau nurut? Tarik tulang lehernya, patahkan sikit. Enggak ya. Jadi kalau dia nggak nurut, nurut apa dulu? Kalau teman-teman memerintahkan kepada yang tidak baik, ya suaminya nggak nurut. Nurutnya nurut apa dulu ya guys? Istri yang harus nurut ke suami. Kalau suami tidak harus nurut ke istri, kecuali perintah istri itu sejalan dengan perintah syariat. Kalau istri mengajak yang tidak baik, tidak mengikuti syariat, tidak usah dituruti istri. Ya kan? Nah dikit aja matahinnya, canda ya guys. Oke. Sedekah dalam hal apa dulu nurut? Kita boleh nurut, tapi dalam hal apa dulu ya? Ada banyak hal yang kita tidak boleh turut ya, walaupun di orang tua kita. Kenapa dalam surat At-Taubah tidak ada diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Teman-teman jangan tanya kenapa, tanya bagaimana. Bagaimana cara baca Bismillahirrahmanirrahim? Bagaimana cara sujud sahwi? Kalau tanya kenapa, nggak ada gunanya juga. Karena dalam agama kita itu sami'na wa ata'na. Kita dengar taat. Jangan sami'na wa pikir-pikirna. Kenapa ya orang meninggal pakai kain kapan? Kenapa ya orang mati itu sakit ya? Jadi gitu ya teman-teman ya, supaya lebih produktif ya. Maksudnya jangan tanya kenapa bukan ke aku. Dalam hidup kita ini kita tanya bagaimana aja. Kita sedih, kita galau ya. Bagaimana ya biar saya nggak galau gitu kan? Saya males, gimana ya caranya biar saya nggak males gitu. Jangan kenapa ya aku males ya? Kenapa ya aku males ya? Kenapa ya aku males ya? Nggak ketemu nanti jawabannya dan nggak ada manfaat juga. Oke? Nah, apa benar sholat nggak boleh ikat rambut? Bagi laki-laki tidak boleh, bagi perempuan ikat. Oke? Gimana hukumnya tidak menghadiri pernikahan karena tidak memiliki hadiah atau amplop?
Datang aja, nggak bawa amplop juga bagian itu kan sedekah, nggak juga nggak apa-apa, datang aja guys. Kalaupun nggak datang nggak ada masalah, itu kan fardu kifayah. Selagi pestanya ada, jadi lancar tanpa kehadiran kita nggak berdosa. Oke. Apa hukumnya menggabungkan sholat sunat sujudu dengan Apakah hukumnya menggabungkan sholat sunnah sujada dengan sujada itu apa Mbak Nanda? Coba mungkin salah ketik ya kali ya. Oke Mbak Gusmira. Kalau kita iya Mbak nggak tahu nih, Mbak nggak tahu nih namanya ya. Aku kecelakaan. Jadi tulang kening dicopot karena retak. Jadi diganti pakai tulang palsu. Oh kalau itu nggak apa-apa Mbak. Itu kan untuk darurat. Sama dengan kalau kita pakai pen, patah kita pakai pen. Itu nggak apa-apa Mbak, cepat sembuh ya Mbak, pasang aja ya Mbak, kalau itu yang terbaik menurut dokter yang ahli di bidangnya. Ya, Za, Za kalau zikir di dalam hati, apakah enggak apa-apa? Zikir nggak ada masalah dalam hati. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Zikir dalam hati boleh diucapkan juga nggak ada masalah. Zah, menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib atau fardu ain ya Jah? Antara wajib dengan fardu itu sama teman-teman. Wajib dengan fardu dua-duanya sama ya teman-teman ya. Nah, menuntut ilmu agama itu hukumnya fardu ain ya. Dia wajib, dia harus dituntut apapun profesi kita. Apapun profesi kita. Itu beda dengan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia itu wajib juga, tapi wajibnya wajib kifayah ya. Wajibnya adalah wajib kifayah. Selagi udah ada orang yang belajar, kita tidak wajib lagi. Sama dengan memandikan, mengkafani jenazah, itu fardu kifayah. Kalau ada 6 orang yang memandikan, yang lain tak wajib lagi memandikan. Tapi kalau menuntut ilmu agama adalah fardu ain. Halo Mbak Raisya, Mbak Heni, Mbak Ni ya, fardu ain ya. Zah, apa hukumnya? Zah, puasa Senin Kamis sembari membayar hutang puasa Ramadan gimana? Aku sarankan satu niat satu amal, karena yang satu wajib, yang satu sunnah ya teman-teman ya. Tapi boleh kok ganti puasa di Senin Kamis. Saran aku tetap satu niat satu amal. Intinya kita tidak usah berhitung ya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena pada faktanya Aisyah dan para istri Rasulullah ganti puasanya di hari lain dan masih tetap melakukan puasa Senin dan Kamis ya. Ustazah, apa yang kita dilakukan jika kita dikhianati orang terdekat kita? Kalau pengkhianatannya itu tidak berefek kepada diri kita, tidak berefek kepada masa depan kita, ya, tidak berefek kepada agama kita, pekerjaan kita, ibadah kita, tidak berefek kepada keluarga kita, teman-teman abaikan saja. Pakai the power of 5 ya. Pikirkan hanya boleh 5 detik aja. Tek 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 tek, jangan pikirkan lagi. Tapi kalau dia berefek, kita jadi berhenti kerja karena itu, kita jadi kemudian bercerai karena itu, anak kita jadi dimutasi karena itu, anak kita jadi dikeluarkan dari sekolah karena pengkhianatan itu. Pokoknya ada efek, selesaikan sampai titik darah penghabisan. Tapi kalau cuma dihianati, dicerita-ceritain di belakang, itu nggak ada masalah guys. Pura-pura nggak tahu aja guys. Kalau kita tahu dia menceritakan kita, nggak usah ngomong ke dia, kamu kok gitu sih ngomongin aku di belakang. Ya belum tentu dia ngerti guys. Kadang-kadang omongan kita dijadikannya alat lagi untuk ngomongin kita balik ya. Apalagi kalau orang yang gak terlalu penting bagi kita, udah abaikan aja ya. Oh, si Fulan tuh cerita kamu loh, terus dicari ya kan. Hei, kamu kok tega kali ya, kamu kan teman baikku, kamu kan ini bla 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 kayak gitu. Menurut aku nggak usah habisin waktu guys. Udah, kita cukup tahu gimana dia, atur jaga jarak, udah. Oke? Nah, nanti kalau kita ngomong, dicarikannya alat lagi, diceritakannya lagi kita ke orang, omongan kita dipelintirnya lagi macam drama. Dia sutradara ya, para pengkhianat itu adalah sutradara ya, tak dibayar ya. Zah, kalau bikin VT tentang doanya ditulis di kolom komentar.
Oh, di apa aja ya? Di deskripsi ya. Siap ya. Siap masukannya. Siap Pak Polisi. Iya, oke. Nanti aku tulis ya. Halo Mbak Apong. Iya bener Za, anak saya yang ngalamin. Iya bener ya. Hukum suami nggak ngebolehin istri ngomong sama dia 1 bulan. Sama, tarik urat lehernya sedikit aja tipis, pelintir dikit. Nggak ada itu, jangan diikutin. Jangan ngomong sama aku 1 bulan ya, bang. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak bersapaan lebih dari hari Senin dan Kamis, amal kebaikan abang tidak akan dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit bang. Jadi kalau mau tahunya apa aku bang, di luar Senin dan Kamis saja bang. Selebihnya kita damai bang. Langsung dihambungnya kita guys ya. Jadi jangan ya teman-teman ya, jangan tak bersapaan lebih dari 3 hari ya. Nanti amalan kebaikan kita tidak dibawa oleh Allah, tidak dibawa oleh malaikat kepada Allah. Za, fardu mandi wajib apa saja za? Mandi junub, mandi haid, mandi nifas itu wajib ya. Za, bolehkah mencukur alis saat mau nikah? Nggak usah. Cukur alis tak boleh teman-teman ya. Dikasih pensil aja, shot lukis sedikit, balikkan ke belakang, sin berakhir di tengah, cep. Nah itu. Jadi jangan dicukur ya, dibentuk dengan dikasih ini boleh apa namanya itu guys, apalah namanya, sisir itu silahkan ya. Jangan dicukur-cukur ya, yang lalu biarlah berlalu ya, karena di sini nampaknya banyak mantan para pencukur ya. Zah, kalau ayah udah meninggal terus ada saudara kembar laki-laki pernah nikah, tanggung jawab siapa Zah untuk resepsinya? Kalau ayah sudah meninggal maka dia menjadi tanggung jawab anak laki-lakinya, nggak bisa boleh tanggung jawab dari pamannya ya. Tapi kalau untuk wali bisa aja, semuanya bisa ya. Iya betul Zah, saya juga tahu ya Ustazah. Mama Kejora alisnya dicukur sebelah. Halo Mbak Rohwati, ngadu-ngadu pula dia. Zah, kepiting halal. Kenapa? Karena dia tidak hidup di 2 alam. Kepiting itu hanya bertahan sebentar di darat. Tapi kalau dia hidup di 2 alam itu haram ya. Kalau buaya itu haram karena giginya ya teman-teman ya. Suami beli mobil dapat ngutang bank, sekarang dijual, uang hasil jual haram gak? Yang haram kalau secara status hukumnya, ngutangnya itu, ribanya itu yang mendapatkan dosa, tapi uangnya dimanfaatkan mubah saja ya, diperbolehkan saja ya. Kodok jelas haram karena dia hidup di 2 alam. Zah, jangan sebutkan nama binatang lagi, sebutkan nama-nama binatang nanti kita guys. Ustazah bila kita mendengar suara burung gagak, kita bilang apa? La haula wala quwata illa billah, dan jangan ada artikan apapun ya. Zah, belum sholat zuhur dan sholat asar, apa kodo zuhur dulu apa langsung asar dulu? Mana bisa, makanya aku tuh ragu menyampaikan kodo guys. Coba teman-teman lihat dari banyak video aku, ada nggak aku sampaikan kodo? Nggak ada guys. Takut aku dosisnya itu bukan dosis netizen kita guys ya, karena kalau disampaikan nanti kodo nggak clear, dia tengok sampai di tengah doang, nanti ujung-ujungnya dia nggak sholat terus dia kodo aja. Nah itu aku nggak mau bertanggung jawab soal itu ya. Jadi kalau teman-teman nggak sholat zuhur itu teman-teman nanti kalaupun itu tetap dosa ya, kalau maupun diganti besoknya ya teman-teman ya, tidak di waktu asar ya. Ragu aku menyampaikan kodo di media yang sangat besar ya teman-teman ya, karena banyak sekali orang-orang yang menyampaikan kodo, kadang videonya dipotong karena kadang-kadang yang ngelihat tidak sampai pula di akhir gitu ya, salah paham, ujung-ujungnya dia bilang sama istrinya, kata Ustadz boleh dikodo, besok aja lah subuh aku sholat. Nah kayak gitu, sehingga akhirnya aku mengangkat tangan untuk menyampaikan soal kodo, mengingat dan mengimbang dari habit dan kebiasaan para penikmat video gitu guys ya. Mungkin nantilah ya, nanti jadi lalai gitu ya guys. Oke. Ustazah siap Mbak Caci. Za, pasang kodonya besok siang ya Ustazah, tapi tetap berdosa ya.
Ustazah dipegang suami membatalkan wudhu atau tidak? Imam Syafi'i mengatakan tidak batal, ya. Kemudian Imam Hanafi terbalik. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana, ya. Oke, sholat Imam Syafi'i bilang batal, ya. Kemudian Imam Hanafi bilang tidak batal, ya. Iya betul, Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Maghrib tidak sempat, gimana kalau diqodho? Nah ini nih persoalannya ini guys. Makanya aku memilih untuk tidak menyampaikan qodho. Ya Pak Suhaili, betul Pak, tadi kebalik aku. Ya jadi kalau sholat maghrib tidak sempat tidak boleh. Sholat harus disempat-sempatkan. Ya, Maliki batal dengan syahwat, Hanafi tidak batal, Syafi'i batal. Ya, baik muncul syahwat maupun tidak. Jadi kalau untuk sholat maghrib, teman-teman gak sempat gak boleh. Harus prioritaskan Allah kalau Allah mau memprioritaskan kita. Ya, jadi boleh teman-teman sholatnya di mobil atau sholatnya cuma rukun-rukun doang, gak usah baca iftitah, gak usah baca ayat pendek, ya. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi harus disempat-sempatkan ya. Ini berarti orang-orang yang suka kodo-kodoin sholat kayak aku. Nah itu kan teman-teman pasti tuh karena ngeliat viti-viti kodo. Nggak siap guys, masyarakat besar di online itu nggak tuntas kodo, susah teman-teman ya. Aku udah pelajari banget itu dari dulu ya. Ya nggak apa-apa ya. Untuk kodo aku izin lah, khawatir ya. Nanti khawatir tersebar dengan videonya dengan berbagai macam persepsi. Salah nanti, ya kan? Makanya kita gas aja pop mereka untuk sholat tepat pada waktunya ya. Oke, Zah. Karena kan kita dakwah tuh mesti hati-hati ya. Khatibun nas biqadri ukulihim. Kita lihat daya tangkap, kita lihat daya kebetahan terhadap video, takut gak dilihat sampai akhir, nah gitu ya. Niat benar nanti malah salah ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Zah, Ustazah, ada yang abnormal sholat di tengah-tengah saf nggak ikutin imam, nggak apa-apa selagi dia tetap di tengah saf, dia tidak membatalkan saf. Sama dengan tiang masjid ya. Tiang masjid itu adalah tiang ya, tiang masjid itu adalah tiang ya, betul. Tiang masjid itu adalah tiang, ada orang di sini, ada tiang di sini, ada tiang di sini, nggak ada masalah. Ada orang di sini, ada orang abnormal di sini, ada orang di sini. Yang penting dia tidak keluar dari safnya ya. Sholat kalau di mobil sah Mbak Astuti. Silahkan sholat, seandainya Mbak macet di tengah jalan, kemudian nggak ada air, Mbak bisa tayamum sholat sambil duduk di mobil ya. Siap Mbak Jasmine ya. Tiang itu adalah tiang, kayak gitulah pokoknya. Waktu sholat istikharah itu kapanpun boleh ya teman-teman ya. Istikharah itu kapanpun boleh, siang dan malam ya. Zah, kalau ada orang yang nggak pernah sholat tapi kita bergaul dengan dia, nggak ada masalah. Gak ada masalah ya. Kalau ada orang gak sholat itu urusan dia dengan Allah. Tugas kita tetap menjalani silaturahmi dengan dia. Kalau setiap orang gak sholat kita gak berteman, kesepian nanti orang yang gak sholat. Kasihan pula kita guys. Udahlah gak sholat, kesepian pula hidupnya ya kan. Tak pula ada orang mengingatkannya kan. Berdarah-darah lah dia nanti ya. Ustazah, iya, doa untuk jantung berdebar-debar ya, cukuplah haula wala quwata illa billah ya. Siap Mbak Aish ya. La haula wala quwata illa billah gitu ya teman-teman ya. Mohon penjelasan etalase 1. Nanti aku jelasin jam 9, boleh ya. Oke. Zah, kalau buat sholat qobliyah tapi buat sholat ba'diyah semata waktu isya boleh. Kalau isya itu ada qobliyah dan ba'diyah kok. Cuman qobliyahnya statusnya sunnah biasa, tidak sunnah muakkad. Nah ba'diyahnya adalah sunnah muakkad, sunnah mendekati wajib. Jadi silahkan teman-teman qobliyah isya, kemudian isya 4 rakaat, kemudian ba'diyah 2 rakaat. Kalaupun cuman salah satunya itu nggak jadi masalah ya guys. Kalaupun cuman salah satunya itu nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah ngaji tak wudu boleh nggak? Baca Quran berwudu
hanyalah sunnah, begitu menurut Imam Nawawi. Ya, jadi tidak wajib wudhu saat baca Quran, tapi sunnah saja. Wudhu dapat pahala sunnah, tidak apa-apa. Teman-teman, kalau sholat di mobil tapi kita pakai panty liner nggak ada masalah, is okay ya. Nah, tujuan pernikahan sesungguhnya dalam syariat adalah ibadah. Makanya saya sering bilang tujuan nikah adalah ibadah. Jika pernikahan itu sudah tidak mampu mendatangkan ibadah, maka perlu dipertimbangkan. Suami tidak menafkahi, istri tidak melayani, saling baku hantam, berkelahi, hina menghina, anak jadi korban, berantu-antu, macam film drama. Ya, berarti nggak bisa lagi mendatangkan ibadah. Ya, cari ibadah yang lain, teman-teman boleh selesaikan itu. Tapi kalau seandainya masih bisa ditoleransi, silahkan ya. Boleh nggak kita ngelayat ke rumah duka? Ucapannya bagaimana? Ya, datang ke rumah duka, ya, ambil Al-Quran Yasin, baca Yasin, sabar ya Bu, kayak gitu ya. Oke. Zah, sebentar lagi puasa haji, niatnya gimana Zah? Gimana maksudnya Mbak? Nanti yang paling dekat puasa Yaumul Bid ya, tanggal 22, 23, 24 bulan ini ya. 3 hari lagi puasa Yaumul Bid ya teman-teman ya. Sengaja aku makan sahur puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Nah, puasa Yaumul Bid ini berdasarkan wasiat Rasulullah SAW bahwa jangan tinggalkan witir, duha, dan puasa 3 hari setiap bulan. Ya, tanggal 22, 23, 24 bulan Mei. Oh, kalau ke rumah duka nggak boleh, kalau non muslim nggak boleh. 22, 23, 24 bulan ini 3 hari lagi guys. Ya, nanti aku ingatkan lagi ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Mbak Titi, nggak ada masalah Mbak Titi selagi nggak ada pipis. Ustazah, apakah sah sholat kalau kaki tidak sengaja kelihatan? Kalau rambut tak sengaja keluar, kaki tak sengaja kelihatan, tinggal ditutup aja dan tidak membatalkan ya. Bolehkah niat sholat pakai bahasa Indonesia? Boleh, nggak ada masalah. Zah, kalau habis enggak boleh melayat ke rumah duka. Rumah duka itu maksudnya rumah duka ini tempat ibadahnya non muslim. Kalau ke rumahnya nggak ada masalah, tapi kalau ke tempat ibadahnya nggak boleh. Tapi kalau di rumahnya tidak lagi acara sesembahan, tidak lagi acara ritual, sekedar datang saat mereka sudah tidak ada baca-baca lagi, boleh aja ya. Sholat di mobil duduknya sebelah cowok batal enggak? Pakai tayamum asal tidak bersentuhan kulit dengan dia. Kalau bersentuhan baju tidak membatalkan wudhu. Hukum menikah dalam keadaan MBA, idealnya tidak menikah. Karena wanita hamil tidak bisa menikah. Tapi demi menutupi aib banyak orang yang tetap menikah. Zah, kalau makmum dan imam beda mazhab, contoh kunut, Imam Syafi'i nyuruh kunut, jadi misalnya imamnya kunut, makmumnya harus kunut. Pak Ahmad Goib, thank you. Pak Cah Lampung, Mbak Cah Lampung. Tapi kalau imamnya ikut mazhab Hanafi tidak kunut, makmumnya tidak boleh kunut, ikut imam. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, silakan ya teman-teman berproses ya. Untuk hukum bila imam sedang zikir, apa boleh kita sholat sunnah? Gak ada masalah teman-teman, gak ada masalah ya. Gak ada masalah, karena zikir itu sudah tidak status hukumnya wajib, dia udah tidak bagian dari rukun sholat ya teman-teman ya. Saya difitnah orang selalu diam terus. Saya difitnah orang selalu diam terus, tapi kemarin saya dipermalukan di depan orang banyak dan difitnah lagi. Dendam, dosa enggak? Dosa. Biarkan saja teman-teman ya.
Nanti ketika kita difitnah, di situ akan kita bisa tahu ya. Di situ kita akan bisa tahu mana teman, mana lawan. Ya teman-teman ya, mana teman, mana lawan. Orang yang kemudian tidak menemani kita, berarti seleksi alam dia udah keluar dari kamus bahwa dia teman baik kita. Tetap jalin silaturahmi, cukup kita tahu gimana dia. Tapi kalau seandainya yang dia bertahan, itulah teman kita. Sebenarnya nggak perlu dendam sih guys, semua akan baik-baik aja. Teman-teman fokus aja dengan apa yang teman-teman kerjakan dan tanggung jawab kita kalau kita sedang difitnah atau digibah. Oke. Lalu lalu bagaimana apa terbang? Aduh, Zah, apa benar kita tidak boleh selalu bilang tidak ada uang? Kata orang nanti tidak betul ada uang. Iya betul, ucapan adalah doa. Jadi bagusnya susah kita dipendam. Kalau kita senang kita berbagi. Susah dipendam, kemudian kalau kita senang kita berbagi. Jangan bilang gak ada uang terus. Karena dalam teori linguistik program, apa yang kita ucapkan akan masuk ke dalam otak kita, masuk ke dalam alam bawah sadar kita, dan akan jadi kenyataan. Ya teman-teman ya, ada orang yang kalau seandainya dia senang dia diam, pas dia lagi tak senang, dia lagi susah rezeki, dia sebut-sebut, dia ngeluh-ngeluh. Jangan ya. Ya, dinikahkan lagi setelah anak lahir, bagus Mbak. Setelah anak lahir ya Mbak. Oke. Ustazah, gimana caranya agar kita rajin sholat? Al iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Cara rajin sholat adalah kalau dia imannya lagi naik, kerjakan ibadah itu. Kalau imannya lagi turun, paksakan ibadah itu. Awalnya dipaksa, lama-kelamaan jadi bi'ah, tabiat. Lama-kelamaan konsisten, lama-kelamaan risau kalau meninggalkan. Aku udah sampaikan, teman-teman, rajin atau tidak, sholat tetap harus sholat. Malas atau semangat tetap harus sholat. Jadi jangan sholat kalau lagi rajin aja, jangan sholat kalau lagi semangat aja. Karena semangat atau tidak, sakit ataupun tidak, selagi nyawa ada di badan wajib sholat. Jadi jangan gandengkan sholat dengan kerajinan dan semangat ya. Oke. Saya biasa bilang gak ada uang ke anak saya yang kecil Ustazah, harusnya tidak boleh. Oke, harusnya tidak boleh. Jadi kalau ada teman-teman kemudian punya anak kecil yang suka minta jajan, bilang tadi udah, besok lagi jajan, atur jajannya biar kamu mau jadi orang yang benar, gitu ya. Dikasih pengertian, tidak boleh sekedar bilang tidak ada uang padahal kita ada uang, itu berdosa. Oke, bolehkah puasa Senin Kamis selamanya? Silahkan, yang jelas, halo Mbak Merta, yang jelas tidak terlalu bersedih hati kalau nggak puasa. Kalau teman-teman sedih, stres saat tidak berpuasa, berarti teman-teman menjadikannya sebagai hukumnya wajib, itu nggak boleh ya. Jadi jangan dibolak-balik. Kalau teman-teman nggak sholat tahajud, kemudian sedih, nggak masalah. Tapi kalau sedih berlebihan nggak boleh, karena dia tetap sunnah, jangan dijadikan wajib ya. Oke, sama-sama ya kita doain ya Mbak Jasmine, Masya Allah ya. Teman-teman sehat ya teman-teman ya, kita doakan ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Oke, Zah, kita sudah hijrah, tapi kenapa kadang masih teringat akan dosa-dosa yang dulu? Ya bagus, yang gak bagus itu, halo Mbak Alia, yang gak bagus itu adalah yang gak ingat dengan dosa masa lalu. Jadi gini guys, kalau kita hijrah adalah kita menyesali yang terjadi, berjanji tidak mengulang lagi kesalahan itu, ke depan kita perbaiki dan perbanyak melakukan sholat sunat taubat. Nah, siap Mbak Titi. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita hijrah, kan kita tahu kita hijrah dari mana, dari sifat yang mana. Misalnya kita hijrah dari sifat menipu. Apakah orang hijrah tidak berbuat salah? Orang hijrah tuh salah juga, dia manusia biasa juga. Cuman salahnya udah beda. Contoh, kita hijrah dari penipu, dari kita kebiasaan menipu. Ya.
Nah, maka kita bertaubat, tidak mau menipu lagi. Akhirnya kita nggak jadi penipu. Udah, kalau mau bikin dosa, jangan dosa nipu lagi. Kan udah hijrah dari penipu. Yang lain lah, dosa apa gitu kan. Nah, ini bukan saran agar melakukan dosa, tapi jangan ya, jangan melakukan kesalahan yang sama kedua kalinya. Jangan asik nipu terus, buatlah kesalahan lain yang lain. Bukan ya, maksudnya itu yang lain lagi lah kesalahannya ya. Niat puasa Senin Kamis, sengaja aku makan sahur puasa Senin Kamis sunnah atasku kenal. Halo Mbak Fitrianis ya. Oke, apa boleh ziarah kubur tidak boleh pakai alas kaki? Boleh, itu cuman adab. Kalau di tempat kuburannya teman-teman becek berduri, wah nggak pakai alas kaki kacau ya, itu adab ya. Bagaimana kita selalu kalau dibenci sama adik ipar diajak salaman disapa aja nggak mau? Nggak apa-apa, dibenci nggak masalah, yang penting jangan membenci. Disakiti nggak masalah, yang penting jangan menyakiti. Mbak, dia bilang, ya udah, nggak usah pikir, nggak usah masukkan ke otak, lakukan yang lain. Kita mau salaman, nggak usah pikir, nggak usah masuk ke otak. Orang itu berubah kok. Suatu ketika dia akan tahu bahwa mana yang benar, mana yang salah. Ya, jaga pikirannya, self love, cintai diri. Ya, kita udah dewasa. Kenapa kita udah dewasa? Puasa kalau tidak sahur, halo Mbak Semargel ya. Puasa kalau tidak sahur nggak ada masalah. Sahur itu bukan rukun puasa. Sahur itu hanya sunnah puasa ya. Nah, cuman kalau kita nggak sahur kita kehilangan banyak hal guys. Dalam sahur ada berkah. Dalam sahur membedakan diri kita dari orang Yahudi. Dalam sahur kita kemudian doa kita diijabah. Sayang kita kalau nggak sahur, gitulah guys. Pasca operasi ada bagian tubuh yang nggak boleh kena air, tayamum aja, nggak ada masalah ya. Mandi hadasnya bisa dengan tayamum saja ya. Puasa haji gimana maksudnya Mbak? Apakah kalau mulai istiqomah hijrah cobaan langsung datang bertubi-tubi? Kadang-kadang iya. Jadi kenapa kalau kita pengen hijrah lalu kemudian datang cobaan, Allah tuh pengen lihat lu beneran gak hijrahnya. Kira-kira kalau gue kasih susah lu tetap setia gak? Gitu maksudnya guys. Sama dengan ibu dulu sama suami kan. Ya Mbak misalnya dulu sama suami ya kan, nggak dikasih jajan sedikit, nggak dipenuhi keinginan sedikit, setia nggak? Atau karena itu engkau cepet aja pergi dari aku nih cari yang lain kan gitu. Allah pun gitu guys, dia mau lihat aja. Allah tuh mau lihat aja kesetiaan kita. Itu aja intinya, itulah aku berusaha menggunakan bahasa yang sangat biasa nih teman-teman ya.